Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, ayul ikhwah azani Allah wa iyyakum. Nastamir dari sana, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni As-Saffatur Rabi'atu wa Thamanuna, halaman 84. At-Tamrin Utsani, latihan yang kedua, Iqra waktub, ya, nastamir qabla hadzal dars. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Lanjut. As-sadisu. Antum abna'ul mudiri. Yang keenam, apakah kalian adalah anak-anaknya kepala sekolah? Ya. La nahnu hafadatuhu. Bukan, kami adalah cucunya. 6. As-sadisu yang keenam. Kalau abatok enggak we antum. Enggak, kemarin kan izin kan? Harusnya kemarin. Jadi cuma sekali ya? Iya. Cuma sekali? 2 minggu sekali. Hah? Kan 2 minggu sekali. Oh, berarti malam ini ya? Malam. Belum tak anu kan? Belum tak absensi, lupa. Oh. Tapi Ar-Raqmu Sadisu, nomor ke-6 kemarin ya, lanjutan kemarin. Antum abna'ul mudiri, apakah kalian putra-putranya kepala sekolah? Tapi Arif, mulai dari antum. A, oh bukan dari A. Oh, A bisa? A, silakan. A. La mahalla laha minal i'rab. A. Harful istifhami. Harful istifhami mabniyun ala fathah ala fathati la mahalla laha minal i'rab li'annahu harfun. Li'annaha aja, li'annaha harfun. Li'annaha harfun. Kemudian antum. Amtun, Antum. Antum. Dhamiru raf'in munfasilun. Baik, dhamiru raf'in munfasilun. Mabniun. Sebentar. Lihat huruf terakhir. Aywa. Mabniun ala sukuni. Ala sukuni mubtada'un. Marfu'un. Ada tanda i'rab. Oh iya, apa? Mubtada'un fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Li'annahu ismun mabniun. Aywa, li'annahu ismun mabniun. Atau kalau di awal, kalau memang mau versi yang lain, kan di awal udah disebutkan domiru raf'in, kan domir. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Lanjut. Nanti bingung. Abna'u. Ini mah langsung Ustaz ya? Kedudukan langsung. Iya langsung, karena kan nggak mabni kan? Nggak mabni. Khobarun marfu'un bid-dhammati li'annahu jam'u taksirin. Benar. Betul ya? Terus? Wa huwa mudhaf. Aywa. Wa huwa mudhaf. Al-mudiri. Langsung. Oh iya. Mudhafun ilaih. Aywa. Udah. Nah, kedudukannya apa i'rabnya? Oh, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih i'rabnya selalu majrur. Iya, majrurun bil. Oh, majrurun bil kasrati. Sama ya? Sama. Majrurun bil kasrati. Kan tandanya dengan kasroh. Udah, li'annahu juga. Li'annahu. Oh, li'annahu ismun mufradun. Aywa. Anda ulangi lagi biar yang lain paham. Masih ini ya, masih terbata-bata ya. Ya. Kayaknya belum terbiasa. Oh. Perhatikan, antum kalau dari A tadi, A harful istifhamin. Ya, harful istifhami la mahalla la minal i'rab li'annahu harfun. Antum dhamiru raf'in munfasilun mabniun ala sukuni mubtada'un fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Abna'u khabarun marfu'un bidhammati li'annahu jam'u taksirin wa huwa mudhafun. Al-mudiri mudhafun ilai majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Normal. Baik, Iqra. Kemudian apakah kalian putra-putranya atau anak-anaknya
kepala sekolah itu. La nahnu hafadatuhu, bukan, kami adalah cucu-cucunya beliau, cucu-cucunya kepala sekolah. Taib, la fadl. Hala harfu nafyi, Nah, harfun nafi. harfu nafyi, harfun nafyi. Iya, harfun nafi boleh. Kenapa nafyinya kok nggak ditanwin? Nggak nafyin. Harfun nafi berarti kan apa, alif lam. Oh, kan dia ada nafyi. alif lam itu ya. Iya. Harfun nafsi. Kecuali harfun nafyin. Oh. Berarti ini pakai alif lam ya? Harfun nafyi. Nggak usah, lebih enak sih nggak usah. Harfun nafyin. Oh, berarti gitu ya. Harfun nafyin. La mahallalaha minal i'rab. Lama bukan, harfun nafyin mabniun. Oh ya, mabniun ala fathah. Ala sukuni. Ala sukuni kan Ya, lupa. alif, Iya, terakhirnya alif. Ala sukuni dan fi apa? La. La mahallalaha minal i'rab li'annaha harfun. Dan harfun baik. Nahnu Nahnu dhamirun dhamiru. dhamiru raf'in munfasilun. Nah, Kemudian mabniun. kedudukan. Oh, mabniun ala. Iya, mabniun dulu kan. Mabniun ala dhammati mubtada'un Nah, fi mahalli raf'in ayo. li'annahu ismun mabniun. Nah, atibau. Hah? Oh, Hatta hafadatu. hafadatu. Hafadatu khabarun marfu'un bidhammati li'annahu jam'u taksirin Ayo, wa. wa huwa mudhafun. Hu mudhafun ilaih. Domi. Dhamir sebentar. Dhamiru jarin muttasilun. Dhamiru jarin Muttasilun. Mabni. Mabniun ala dhammatil. Benar. Mabninya dhamma ya? Mabniun ala dhammati. Hu kan? Mabniun ala dhammati. Kedudukan. Mudhafun ilaih. Aywa. Li'annahu I'rab. mudhafun ilaih majrur. Dia memang selalu majrur, tapi kan ada tanda i'rabnya enggak? Enggak ada. Iya, berarti fi mahalli ya. Iya. Fi mahalli jarrin li'annahu ismun mufradun. Mabniun. Mabni. Iya, Kan satu alasannya. Ana bingung tadi kok mabninya dhammah, Sat. Kan patokannya huruf terakhir. Patokannya huruf terakhir. Huruf terakhir kan ini cuma satu hurufnya. Hu. Oh iya ya. Kan karena dia mutasil. Iya. Kalau nggak mutasil huwa. Oh iya, Ana lupa ya. Karena mutasil aja. Taib. Udah berarti? Ya. Nomor 7. Oh, langsung. Iya. Kan sudah. Asabiu. As-sabi'u. Baik. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Yang ketujuh, sekolah kami adalah besar. Ya. Dan sekolah kalian adalah kecil. Nah. Baik. Asabiu nomor 7, madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kami itu besar dan sekolah kalian itu kecil. Baik. A'rif. Madrasatu mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Wa huwa mudhaf. Aywa. Nah ya. Apa tadi itu? Dhamir. Oh ya. Dhamiru jarrin muttasilun mabniun ala sukuni. Aywa. Mudhafun ilaih. Ada tanda iya. Bentar lagi mikir. Fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun. Aywa. Kabiratun apa namanya? Khabarun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mabniun. Ismun mufradun. Mufradun. Ya, mufradun. Baik, benar.
Adapun wa madrasatukum shaghiratun itu Atfun. atur. Perinciannya sama. Sama ya. Tinggal kopas. Lanjut. Ats-tsaminu lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryatu. Fil. Oh ya, fi tilkal. Fil. Oh ya, fi tilka. Bener kan? Ada tilkanya. Nah, Fi tilkal qaryatu berarti. ayo. Qaryati. Ti. Loh, dia mudhof ya tilkanya? Enggak. Loh, kok Ayo nanti kita bahas. Sudah kita bahas nanti. Udah kita aja dulu. gitu dulu. Iya nanti bahas. Tarsim. Apa namanya? Sebentar, Ustaz. Ini agak bingung. Sebentar, Ustaz ya. Sebentar. Jangan dulu. Anda lagi mikir, sebentar. Di kebun ya? Li kolamun ya. Kebun Li kolamun. milik. Pulpen milik. Ku. Ya Pak terjemahan bahasa kita. Ini pulpenku. Bu salah. Loh, Kalau ini pulpenku hadza kolami. oh. Pulpen ini milikku. Ya, saya memiliki pulpen gitu. Oh, saya memiliki pulpen. Ya, aslinya gitu. Berarti Saya ini memiliki pulpen. kami memiliki kebun gitu. Kami memiliki Kebun yang indah. Kebun yang indah. Oh, berarti kami dulu ya? Kami dulu. Bentar. Kami punya lah ya. Kayak pendek. Oh, kami dulu. Jadi Anda bingung linya. Seperti li kolamun, saya memiliki pulpen. Bukan ini pulpen saya. Kalau ini pulpen saya ada kolami. Oh iya. Ya, kepemilikan kan. Oh iya, li sama kayak Lana ya. Lupa Ana. Kan Iya, ayahnya ya. Oh. Oh iya bener. Li itu boleh berakal, boleh tidak berakal. Indah, ya. Adapun indah itu khusus untuk tidak berakal. Indi kolamun, saya memiliki pulpen. Kalau indi akhun nggak boleh. Kayaknya khusus tidak berakal. Kalau kena berarti indana, bukan indana. Indana ya. Indana Berarti kolam. ini indana hadiqatun boleh dong. Oh, boleh. Kan tidak berakal kan? Enggak berakal boleh. Terus kenapa ini pakainya Lana? Enggak indana gitu. Kurang enak bacanya. Apa orang Arab memang sukanya pakainya Lana? Karena nggak ada ungkapan lain yang pakainya indana gitu. Ya, anak belum tahu, Allah. Oh belum ya? Belum tahu, tapi boleh. Tapi boleh ya? Boleh. Tapi di buku ini ada nggak yang pakai indana gitu maksud Ana? Pernah nemu nggak tuh? Belum. Oh belum ya? Pakainya Belum. Lana rata-rata ya? Lana. Oh. Li pakai li. Kalau saya kan li nanti. Iya. Iya. Li. Asing kan li, huruf jarinya li. Iya li doang kan? Li. Kalau ada saya kan li. Ya. Ya, benar. Silakan. Apa? Oh ya kami belum. punya kebun yang indah Ayo, di kampung itu. iya, di desa itu. Oh di desa itu, ya. Desa sama kampung itu biasanya sama apa enggak? Sama sih kan? Kalau di kita mah Paling sama, yang kan? lebih rendah itu dusun ya. nggak tahu kayaknya sama aja dusun desa. Oh enggak, di sini aja dusun lebih rendah. Oh gitu. Sini kan ada desa Bengle. Oh desa di atasnya kampung. Desa mah lebih luas kan? Nah, di sini kan desa. Di sini ada dusun, kepala dusun ada sini. Oh berarti dusun mah sama kayak Kepala kampung desa kali. ada. Sama kayak kampung kali dusun mah. Jadi RT kalau di sini ya RT RW kepala dusun, Oh. baru kepala desa. Nah kalau kepala kampung? Di sini mungkin bukan kampung istilahnya dusun. Mungkin Oh, kalau iya. di daerah lain kampung. Iya benar dusun ya. Dusun Tapi sih. ada juga saat KP itu kan kampung ada juga sih. Iya kampung. Pakainya Ada. KP titik gitu. Iya ada. Kan tiap daerah kan beda. Berarti bukan kepala kampung ya, kepala suku ya? Ya kalau dulu kan kepala suku. Kepala suku ya. Suku itu di satu desa ada beberapa suku kan Nah, gitu. iya benar berarti. Iya. Berarti ini yang benar ini desa atau kampung kan? Desa. Oh, desa. Desa. Korea tuh. Kalau dusun lebih rendah lagi, apa lebih kecil lagi? Kecil lagi cakupannya. Hayun. Hah? Hayun. Hayun. Iya. Oh, beda ya. Itu Ana biasanya ngartikan dusun atau kampung lah. Dusun biasanya Ana ngartikan dusun. Baik. Makanya kan kalau Korea, setahu Ana itu desa atau suatu daerah. Iya. Kalau Ya. kalau kota mah Madinah Walau kan anna ahlal qura. Seandainya ahlal qura. penduduk desa. Ya.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya kata Allah SWT, seandainya penduduk desa, Oh iya iya. penduduk suatu daerah, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna barokatin minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan buka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Iya iya. Baik, jadi kurau. Udah artinya. Baik, Udah. astaminu lana hadiqatun jamilatun fitil kal qaryati. Ya. Kami memiliki kebun yang indah di desa itu. Baik, Arif. Mulai dari lana. Lana ini sebelum jumlah, Sat. Iya. Maksudnya langsung lana, bukan la dulu, la. Nah, langsung Kalau mau dipisah silakan. sambung aja, Sat. Kalau dipisah kan berarti mulai dari li. Li harful jarri mabaniun alal kasrati. Oh gitu doang ya? Ya, la mahala lam minal i'rab. Oh, tetap itunya Kan makna. harfun. Iya. Kemudian na Berarti domir. domiru jarrin muttasilun mabaniun ala Sukuni. sukun. Ya, mabaniun ala sukun. Fi mahali. Dia majrurun. Oh iya. Dia no masbukun bi harfil jar. Oh iya iya. Ya, kemudian lana Enggak pakai fi mahali ya kalau ini. Ah. Nah. Ada tanda-tanda i'rab. oh ya, nggak usah nggak apa-apa. Oh, nggak Mas. usah ya? Nggak usah nggak apa-apa. Kan yang terpenting kan pembahasannya lananya sebetulnya. Oh, lananya ya. Lana, silakan. Berarti langsung ini. Langsung lana. Khobarun gitu. Oh baru. Oh gitu. Khobarun. Oh baru apa? Sebentar. Kan tidak sesuai kaidah asal. Khobarun muawwalun. Muqaddam. Muqaddam. Iya. Muqaddamun. Semua awalun diawalkan, tapi kan Iya. bahasanya pakai di ulama nahwu itu pakai bahasa muqaddam. Oh, tapi secara itu mah benar aja ya, secara Benar, arti ya. benar Oh gitu. aja. Ya ya muqaddamun maksudnya. Tapi kadang gini loh, mau awal itu bukan diawalkan sebetulnya kadang. Diapain? Ditakwilkan. Ditakwilkan. Iya maknanya. Main muqaddamun aja lebih. Muqaddamun. Kalau itu muakhirun ya, Ya. bukan muakhirun kan? Apa? Ya kalau yang lawannya kan muakhirun ya. Muakhirun. Bukan muakhirun kan? Kadang-kadang itu- suka kebalik di situ muakhirun. Gini. Muakhirun. Aslinya kan akhara yuakhiru. Itu mengakhirkan. Ya. Kalau muakhirun di kasroh, muakhirun itu orang yang sesuatu yang mengakhirkan. Oh. Itu isim fa'il namanya. Isim fa'il. Ah. Kalau muakhirun isim maf'ul. Contoh nasoro menolong. Nasirun orang yang menolong. Mansurun orang yang ditolong. Oh. Yang di. Nah, makanya muakhirun yang mengakhirkan. Oh iya. Kalau muakhirun yang di. Di. Iya, isim maf'ul itu namanya. Makanya kalau kita tahu tasriban, kita akan tahu banyak makna. Kita akan nggak akan keliru. Kita nggak mungkin baca muakhirun, nggak mungkin. Iya iya. Karena nggak ada tasirnya ya. Karena belum belajar. Oh iya iya. Nanti lah. Jadi kita membiasakan hafalan itu nggak terlalu banyak dulu. Soalnya kalau langsung misalkan ini jilid 1 langsung tasrif. Bagi pemula itu merasa berat. Ini aja berat, itu kebanyakan berat. Apalagi terlalu banyak itu loh. Iya. Itu yang membuat mundur. Makanya membiasakan hafalan dulu. Sebenarnya kalau kita terbiasa itu enak. Kalau kita terbiasa ngafal loh ya. Itu. Iya sih. Kayak kita nggak terbiasa ngafal, jadi berat. Berat. Iya Iya. banyak yang mundur gara-gara setoran mufradat. Ya. Banyak mundur gara-gara disuruh berdiri gitu, Sat. Iya. Iya. Silakan. Udah tadi kotun. Diulang. Yang mana? Khobarun. Oh, lana kan belum. Lah tadi kan udah, Sat. Belum lengkap. Oh, belum. Iya, khobarun. Khobarun. Khobarun muqaddamun. Iya, khobarun. Oh iya tadi Kan berarti. belum lengkap. Khobarun muqaddamun. Marfun. Kan marfu. Salah kan? Salah ya. Mabniun. Salah. Mabniun apa namanya? Gini loh. Mansubun. Salah. Salah juga. Tambah salah gini loh. Mubtada khobar itu jelas pasti marfu. Marfu kan? Pasti. Itu di Muhtarot halaman 59. Ya, mana? Macam-macam isi marfu. Itu pasti. Nah, terus tadi kenapa disalahin? Anda lupa.
bahwasanya kalau kita ngomong marfu, mansub, majrur itu dengan syarat memiliki tanda i'rab. Ini ada tanda i'rab nggak? Ntar lu. Nggak ada. Nggak mungkin. Kenapa? Lebih dari satu kata. Ya. Karena saya sampaikan. Lebih dari satu kata nggak mungkin punya tanda i'rab. Kalau nggak punya tanda i'rab sama fi mahali. Ya. Gini, kalau yang satu kata nggak punya tanda i'rab, cuma satu alasannya isi mabni. Oke. Kalau lebih dari satu pasti nggak punya. Pasti fi mahali. Oh iya. Taib. Itu. Berarti gini dong harusnya. Khobarun muqaddamun. Fi mahali langsung. Aywa. Fi mahali rofin berarti dong. Berapa? 50. Fi mahali rofin berarti dong. Iya. Ya nahu syibhul jumlatin. Syibhul jumlati. Li'anau, iya. Syibhul jumlatin. Tin kok tin sih kan alif lam dan. Hah? Syibhul jumlatin kok tin? Oh, syibhul itu bukan alif lam ya? Enggak, kalau pakai alif lam bacanya sibhul. Sibhul. Kalau tadi apa? Sibhu jumlatin. Oh, nggak pakai hul. Oh, enggak usah pakai alif lam. Jadi sibhu. Ya, sibhu kayak jumlatin. tadi kan enggak usah pakai alif lam. Oh, berarti nggak usah pakai alif lam ya semuanya ya? Semuanya nggak usah pakai alif lam berarti ya? Nggak usah. Baik. Karena hukum asal sebenarnya khobar itu nakirah. Hukum asal. Oh iya. Tapi kalau kita nyebutin yang kayak tadi di apa namanya di mubtada nggak masalah kan, nggak pakai alif lam juga. Misalkan di i'rab kayak tadi kan tadi ada ya ntar kalau ya. Ada bingung sih contohnya. Mana? Silakan. Hadiqatun apa namanya? Mubtadaun. Terus? Ya kan? Mubtada apa? Kan dan normal. Mubtada muakhorun. Aywa. Mubtada muakhorun. Ini ada tanda i'rab ini kan? Ada. Ya, berarti marfu'un. Aywa. Bidhammati. Aywa, tanda i'rab dengan dhamma. Tanda i'rab dengan dhamma. Li'annahu ismun mufradun. Ya. Makanya kan beberapa kitab atau beberapa guru itu biasanya lengkap. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu gitu. Waduh. Sebenarnya sama aja. Kalau diterjemahkan tanda i'rabnya dengan dhamma gitu. Terjemahnya sama. Sama aja. Cuma dia lengkap. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alamat atau tanda i'rabnya adalah dhamma gitu. Kalau kita tadi langsung bidhammati langsung. Bidhammati ya. Iya. Jadi marfu dengan dhamma. Maksudnya apa? Marfu dengan tanda dhamma. Itu udah ma'ruf, sudah diketahui nggak masalah kalau ngirop nggak ada gitu masalah. Nggak akan disalahin? Enggak. Kalau saya sih nggak nyalain. Nggak, kalau ustadz lain. Ya, kalau dia paham insya Allah enggak. Oh gitu. Iya. Tadi beres nih, Tan. Aywa. Kalau jamilatun dia apa? Na'tun berarti dong. Aywa. Silakan. Berarti langsung disebutin aja Na'tun. Gini loh. Na'tun kan termasuk atawabi. Ya, pengikut. Itu bukan bagian marfu'at, mansubat, majrur, karena setiap i'rab, marfu, mansub, majrur pasti ada atawabi. Makanya atawabi itu, makanya istilah itu kan disesuaikan dengan definisi. Definisi disesuaikan dengan maknanya kan. Atawabi itu terjemahnya adalah pengikut. Maknanya apa? Pengikut maksudnya mengikuti i'rab sebelumnya. Sehingga kata tersebut pasti sama dengan i'rab sebelumnya. Ya cuman beda depannya doang kan. Kalau tadi kan mubtada, kalau ini kan na'at gitu ya. Beda itu doang. Kedudukannya doang. Berarti na'tun marfu'un juga sama. Marfu'un bidhammati. Iya. Lanu ismun mufradun gitu. Termasuk yang itu ya. Apa namanya? Yang tawabi itu selain ini? Tawabi kan ada 4. Iya, apa tuh? Na'tun. Na'tun badal ya. Badalun. Mudhaf, bukan ya. Jadi na'tun, atfun. Oh iya. Badalun sama taukid. Enggak, taukid. Awal. Oh bukan. Bukan, enggak ada kaitannya. Taukid. Taukid penguat. Oh, penguat ya. Silakan. Udah, Sat. Jamilatun, na'tun. Jamilatun, kan belum.
Tadi udah oke marfuun. Oh ya, bidomati. Itu masih Lianau. lianau ismul mufradun. Udah tadi. Udah kan? Oh, Taira belum. Terus? Ada buktinya video. Mm-mm. Fi juga ini. Hah? Fi. Maksudnya? Enggak, apa langsung? Oh, mau diperinci boleh? Enggak. Ini gimana ini? Ya, kira-kira apa itu? Fitil kal Korea tuh langsung. Gimana, Sat? Jadi gini, ketika berupa simbol jumlah, yang memungkinkan dia memiliki kedudukan berupa simbol jumlah, diantaranya khobar. Ya. Selain khobar itu ada. Ketika dia tidak bisa menjadikan kedudukan, maka kembali lagi sebagaimana pernah sering anak tulis, jarun, majrur, wa majrurun, muta'alliqun. Nah, dia kaitannya dengan apa? Entah itu kaitannya dengan khobar, kadang kaitannya dengan fiil. Kalau ini dengan Bi khobar. Bikhobarin. Kalau mubtada khobar berarti biasanya dia kaitannya dengan khobar, tapi belum tentu. Cari dulu kedudukan yang pas. Kedudukannya pas nggak? Menurut antum pas nggak? Iya pas. Ada apa? Khobar. Khobar kan sudah ketemu hadikotun. Iya. Iya. Kalau tadi bahasanya susunan jar dan majrur yang berkaitan dengan kata khobar, yang berkaitan dengan fiil. Iya. Maknanya itu loh ada kaitannya. Terus Dia punya ini bisa jadi kedudukan atau hanya sebagai kaitan, nggak bisa jadi nggak bisa kaitan ini. Bukan bisa jadi kedudukan. Oh masih. Makanya yang tadi anak katakan yang memungkinkan kedudukan berupa simbol jumlah yaitu khobar. Oh, ada yang lain nggak? Kan? Ada yang lain nggak? Ada. Dan itu pernah anak sampaikan juga. Lupa Sat. Natun. Ya. Naat itu bisa berupa susunan. Buka halaman, Muhtarat. Antum buka. Halaman? Biar nggak penasaran, dibuka. Halaman? Bentar. Kalau ini kan jarang dibuka, jadi ya makanya wajar anak lupa juga, Tat. Oh enggak, kalau anak hafal, maksudnya anunya apa? Oh iya, halamannya yang anu. Bukan gurunya. Berarti ini bisa jadi kedudukan ya? Oh bisa, 79. Nah kalau contoh yang nggak bisa jadi kedudukan apa contohnya? Seperti kemarin misalkan Dhahaba ila suki, Dhahaba Muhammadun ila suki. Ila suki kan nggak bisa. Oh iya benar-benar. Jarun wa majrurun muta'alliqun ya. Pilih ya. Halaman 79. Makanya anak sering sampaikan, antum harus hafalkan macam-macam mubtada dan juga hafalkan macam-macam khobar. Sama kan? Beda, macam-macam mubtada kan ada halaman di halaman 63 sama 64. Macam-macam ini perhatikan. Macam-macam mubtada 3, macam-macam khobar 3. Macam-macam mubtada berupa isim mu'rab, isim mabni, masdar muawwal. Ya. Kemudian macam-macam khobar 3 juga, isim dohir. Dohir ini ada 2, mu'rab sama mabni, dia digabung jadi 1. Oh, iya. Kemudian jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah. Kemudian 3 berupa sibul jumlah. Jadi 3. Lah, yang lain selain mubtada khobar itu muaranya ke salah satu dari, kalau nggak sama dengan mubtada khobar, kalau nggak sama dengan mubtada ya sama dengan khobar. Macam-macam tadi 3 itu. Lah naat ini sama dengan macam-macam khobar. Halaman 79 tadi. Berupa apa tadi macam-macam khobar? Berupa isim mu'rab, dohir, isinya ada mu'rab sama mabni. Ya benar. Kemudian terus jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya, yang ketiga itu apa? Sibul jumlah. Iya, itu halaman 79. Antum lihat 79. Ketemu udah?
Udah. Nah, ini ketika berupa susunan, naat berupa susunan, nomor 2 sama 3. Nomor 2 kan jumlah kan, sibul jumlah. Nomor 3 kan berupa jumlah. Iya, Oh. udah ketemu. Ya, Nah, itu udah. ada syaratnya. Kenapa? Ada syaratnya, yaitu bawahnya. Untuk naat yang terbuat dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah ataupun simbol jumlah sama, disyaratkan man'utnya, man'ut itu yang disifati. Oh. Itu harus berupa isim nakiro. Nakiro. Kalau nakiro nggak bisa. Nggak bisa jadi kedudukan. Nggak bisa jadi naat. Oh. Nggak mungkin jadi naat. Jadi harus isim nakiro. Nakiro. Ya berarti kalau nggak bisa jadi naat, berarti dalam kasus yang ini berarti dia nggak bisa jadi kedudukan dong. Apa? Dalam kasus yang ini berarti dia nggak ada kedudukan di sini. Si V yang tadi, Vitil. Ya, tapi ini bisa. Nggak, kalau Terpenuhi misalkan. syarat. Oh Kalau iya, dia nggak bisa jadi naat. iya jarun wa majrurun. Oh. Berarti yang tadi berarti mutalikun Iya. bi khobar. Tergantung dia maknanya kaitannya dengan apa? Dengan khobar berarti bi khobarin berarti. Bi khabari. Oh, gitu. Kalau ini terpenuhi syarat, yaitu di syaratnya itu tadi isim nakiro kan, man'utnya berupa isim nakiro. Tapi ada tambahan syarat dari ana, tambahan dari ana Apa tuh? bisa diartikan yang. Kalau nggak bisa diartikan yang, nggak mungkin, nggak bisa. Karena naat itu dalam bahasa kita itu sifat. Sifat itu yang biasanya Nah, ini nggak bisa diartikan yang. bisa. Contohnya gimana? Ana tak artikan ya. Kami punya. Kami memiliki kebun yang indah yang ada di desa itu. Oh, gitu ya. Ya. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya nanti bisa. Antum cek aja nanti. Kalau ini bisa, yang ada di desa itu. Oh iya ya, yang ada di desa ya. Kalau nggak pakai yang bisa. Kami memiliki kebun indah di desa itu. Iya, enggak, tapi kan bisa diartikan yang. Oh, maksudnya gitu ya? Ya, kalau nggak bisa berarti nggak memungkinkan, dipaksa-paksain nggak bisa, ya berarti nggak bisa jadi nggak bisa. Oh iya iya. Kalau ini bisa, dua-duanya terpenuhi syarat. Ini syarat tambahan dari antum aja apa emang Dari ana. Dari guru antum juga? Nggak dari anak. Berarti penemuan nih. Oh, karena istiqro. Maksudnya, anak perhatikan itu ternyata nggak semuanya bisa diartikan yang. Wah, berarti harus revisi nih ini mutarotnya. Bukan revisi, itu kan istiqro, biasanya tambahan. Banyak beberapa tambahan yang anak perhatikan sendiri. Tapi ternyata itu dalam kitab yang lain itu ditulis sebetulnya. Oh, yang ini juga sama ditulis? Anak nggak tahu. Oh. Contoh gini, ketika ada isim isyarah, setelahnya itu berupa isim makrifat. Ya. Makrifat dengan alif lam, itu biasanya jadi badal. Ya emang iya badal kan? Iya. Ternyata di kitab lain itu ada, anak baca. Tapi sebelum baca itu, anak nggak tahu. Oh, itu. Anak kaidahnya tambahan dari anak. Oh, gitu. Ya, itu Kira namanya emang dari istiqro. kitab- Istiqro dari itu karena baca. Iya, Dari iya, baca, iya. terus lihat kedudukannya kok selalu ini gitu loh. Dan antum udah simpulkan lah gitu. Ya, ada yang lain, anak dapat dari guru anak ada. Itu tak tanya dari mana tuh ada kita? Enggak, dari istiqro aja. Oh. Apa istiqro namanya? Ya, istiqro. Istiqro itu karena baca. Istiqro. Istiqro. Oh, karena pengalaman baca gitu. Iya. Di antaranya gini. Ketika ada fiil, terutama ada fiil ya. Heeh. Setelahnya itu langsung huruf jarba. Ini dari guru anak ya. Huruf jarba. Maka ini kemungkinan besar bacanya dimajulkan, fiilnya dimajulkan. Bukan maklum, fiil majhul. Ada ya? Ya. Itu kemungkinan besar itu majhul bacanya. Majhul itu ini contoh misalnya ini, doroba Muhammadun al-kalbah. Doroba itu fiil majhul. Muhammad memukul anjing. Anjing itu. Nah, dimajhulkan duribal kalbu. Oh, jadi duribal ya? Duribal kalbu. Anjing itu dipukul. Itu majhul namanya. Oh. Jadi kalimat aktif dan pasif lah kalau bahasa kita mah ya. Ya.
Tapi bedanya kalau dalam bahasa Arab kalimat pasif itu nggak disebutkan pelakunya. Kalau bahasa Indonesia kan tetap anjing itu dipukul oleh Muhammad. Oh iya. Bahasa Arab nggak, memang dihilangkan pelakunya. Ada beberapa tujuan, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena nggak diketahui pelakunya siapa. Sebab yang kedua, karena sudah diketahui pasti pelakunya siapa. Kebalikan malah. Penyebab yang ketiga, sengaja disembunyikan pelakunya. Mungkin karena ditutupi aibnya. Oh gitu. Ya, dalam ilmu hadis kan gitu. Kadang pakai bahasa, seharusnya kan kola. Itu pakai bahasa kila. Dikatakan, seharusnya kan mengatakan. Dikatakan kila, kadang tujuannya karena sebetulnya perawinya itu bisa jadi perawinya itu lemah hafalannya. Untuk menutupi kelemahan itu, biar anggapan orang yang mendengar hadisnya itu sahih atau minimal hasan atau bisa dipakai hujah, makanya ditutupi aibnya itu. Oh. Tapi tetap ketahuan sama ulama hadis yang lain ketahuan. Ada yang gila seperti disampaikan oleh Al-Imam Bukhari, itu karena udah diketahui perawinya. Beliau biasanya kalau beliau itu nggak akan menyembunyikan. Imam Bukhari. Kalau hafalnya jelek ya jelek. Ya, kadang ada orang yang menyembunyikan aib itu dianggap mudallis, tadlis. Apa tuh? Ya, seorang perawi yang menyembunyikan aib perawi atasnya. Mudallis namanya. Mudallis. Iya. Sengaja disembunyikan. Kalau nggak boleh gitu kalau hadis ya? Oh, nggak boleh. Perawi hadis itu betul-betul kadang ada yang ketat, ada yang lembek. Yang ketat itu bahkan ada seorang ulama hadis melakukan perjalanan jauh 1 bulan untuk mendapatkan sanad ali, sanad yang tinggi. Misalkan kalau antum menerima hadis dari ana, itu sanadnya bisa 5 misalkan. Antum kepingin sanadnya itu pendek, lebih sanad lagi. ali, sehingga carilah perawi yang lebih tinggi lagi, sehingga cuma 3 nanti perawi hadis. Kalau lewat ana bisa 5. Ya. Antum cari yang bisa 3 masih hidup. Antum dapat, justru kalau antum dapat yang ketiga, antum yang keempat lebih tinggi dari ana. Oh iya. Perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan sanad yang ali. Perjalanan 1 bulan. Ketemulah perawi hadis. Tapi akhirnya nggak jadi ngambil. Lah, kenapa? Ternyata ketika itu dia melakukan sesuatu yang fatal menurut dia. Berbohong pada hewan. Berbohong? Ya. Dia manggil hewan yang panggilan itu kebiasaan untuk ngasih makan. Ternyata nggak dikasih makan. Supaya hewan itu mendekat. Oh gitu. Misal kalau ke ayam, kir, datang ya. Setelah datang nggak dikasih makan, itu dusta katanya. Gitu. Dia berani dusta ke hewan, bisa jadi dia berani dusta ke yang lain, berpotensi. Padahal belum tentu ya. Belum tentu, tapi dia ketat. Oh gitu. Kan ada ulama yang ketat, ada ulama yang lembek. Itu siapa satu? Toleransi. Yang ketat itu? Imam Bukhari termasuk ketat. Enggak, yang kejadian itu imam siapa? Ana lupa Imam Bukhari atau siapa, Ana lupa. Oh. Jadi ada yang ketat dalam ngasih syarat, itu ada yang ketat, ada yang lembek. Sehingga dikritik oleh ulama hadis yang lainnya, itu banyak hadis yang dhaif di dalam kitab hadis itu. Al-Imam Al-Hakim itu termasuk agak toleransi. Toleransinya agak tinggi. Imam Hakim. Ya. Itu kalau belajar hadis ya. Itu sama. Seru kayaknya Ustaz ya. Belajar hadis seru. Iya. Jadi dia tolak gara-gara dusta kepada hewan. Dia khawatir karena dia ketat, penjagaan hadisnya itu lebih ketat syaratnya. Dia nggak mau. Pulang lagi akhirnya. Pulang lagi perjalanan 1 bulan hanya untuk mencari 1 hadis. Ya Allah. Itu. Jadi bersungguh-sungguhnya para ulama hadis itu dalam mencari hadis. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu juga bersungguh-sungguh. Makanya kan anak baca di dalam kisah
perjalanan para ulama dalam mencari ilmu itu ada yang berjalan kaki untuk mencari hadis, sampai ada yang kehabisan uang, ada yang jual genteng rumah katanya, ada yang patah kakinya, jari-jarinya patah gara-gara kedinginan. Dulu kan kalau nggak punya duit kan nggak mungkin ke hotel kan. Iya. Itu di luar kedinginan. Di Timur Tengah kan kalau musim dingin kan di bawah 0 derajat. Iya, dingin banget. Ya apalagi di Eropa yang salju itu. Itu sampai patah. Sampai ada kencing darah karena kepanasan. Ya. Ada itu. Itu kesungguhannya. Makanya ilmu sampai sekarang kan enak lah. Enak juga, banyak yang nggak menghargai ilmu sekarang. Ya, itu kelemahannya. Jadi gara-gara enak fasilitasnya, sehingga anunya kualitasnya turun, semangatnya turun. Makanya antum tahu Al-Imam Ibnu Hazm, Ya. Al-Imam Ibnu Hazm mazhab Zahiri. Tahun berapa ya beliau ya? 700-an apa ya? 800-an lah. Beliau itu orang kaya, orang Spanyol. Aslinya? Oh, bukan orang Arab ya? Oh, bukan. Imam Bukhari kan bukan orang Arab juga. Berarti bahasanya bukan bahasa Arab, Ustaz? Bahasa Arab. Loh, Spanyol? Oh, dulu kan Spanyol kan pernah pusat peradaban Islam. Oh. Dulu kan ketika menguasai suatu daerah harus pakai bahasa Arab. Oh, maksudnya berubah bahasa Arab. Makanya para ulama mengatakan di antara tanda kemunduran Islam itu sudah mulai tidak pakai bahasa Arab. Jadi ketika Islam maju, ketika menguasai suatu daerah, itu diharuskan ngomong bahasa Arab, diharuskan belajar bahasa Arab. Insya Allah ya. Dulu Spanyol bahasa Arab, Turki bahasa Arab dulu. Oh. Ya karena kemunduran kan, down kan. Ketika mereka mulai meninggalkan bahasa Arab, sehingga kan mulai meninggalkan belajar agama kan. Loh, kita nggak bisa belajar agama itu nggak akan sempurna kalau tanpa bahasa Arab, itu nggak akan sempurna. Iya benar. Karena kita hanya mengandalkan terjemahan aja nggak bisa. Fatal antum mampu bahasa Arab, kemudian menerjemahin Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia tanpa diiringi tafsir, hancur itu, rusak itu, terjemahannya rusak, nyimpang nanti. Iya. Kayaknya nggak cukup. Itu butuh bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab itu dibutuhkan. Itu belajarnya itu mulai umur 20-an nanti ya. Gara-gara masuk masjid, wudhu ditegur, cara wudhunya salah. Ketika ke masjid ditegur lagi. Pokoknya setiap dia mau melakukan gerakan itu ditegur sama orang yang sering ke masjid atau DKM, ada yang menyebutkan DKM. Ditegur. Itu yang termotivasi beliau belajar itu. Siapa beliau? Al-Imam Ibnu Hazm. Oh yang Zahiri. Iya, belajar dia. Sampai mengalahkan orang yang negur itu. Iya. Ilmunya. Cuma dia orang kaya. Oh. Makanya ada orang yang kalah itu ya. Yang kalah dari sisi ilmu itu, dia mengatakan, yang kok enak belajar di Lentera. Dulu orang kaya kan pakai Lentera, nggak ada listrik kan. Iya. Itu enak. Loh, orang yang miskin susah belajar sampai malam itu susah karena nggak ada cahaya. Justru kata Al-Imam Ibnu Hazm, justru engkau lebih enak karena orang yang memiliki fasilitas lengkap itu godaannya lebih besar. Paham nggak? Iya. Loh, sekarang ada HP, godaan belajar kan lebih susah nanti. Iya. Terganggu dengan HP. Ketika dia tempat tidurnya enak empuk, dia terganggu dia. Sholat subuhnya terganggu. Yang telat. Beliau sendiri yang kan beliau merasa kalah kan, ya diomongi gitu. Engkau belajarnya di Lentera, kita belajarnya susah kalau malam hari nggak punya lampu. Dibalas sama justru engkau itu lebih enak karena godaannya kecil. Orang yang fasilitas lebih lengkap itu godaannya lebih besar. Dan zaman sekarang terbukti di Al-Furqan itu beda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu sambil jualan, sambil becak,
tapi semangat belajarnya kan tinggi. Tinggi ya. Sehingga kualitasnya itu, kualitas belajarnya, hasilnya itu lebih, mungkin dari sisi keberkahan juga ya, Iya, iya. itu lebih tinggi fasilitas. Lanjut. Sehingga fitil udah dinyalain. Udah. Fitil kalkoriyati itu naktun, manutnya mana? Jamilatun. Salah. Afan. Hadiqatun. Jamilatun kan naatnya Nah, coba Jamila. ya. Anu apa? Hadiqah. Hadiqatun. Nah itu naat dari hadiqatun sama. Kayak naat itu bisa lebih dari satu. Fitil kalkoriyati. Nah sekarang fitil kalkoriyati naktun. Kemudian apa? Fi mahalli. Fi mahalli. Hadiqatun apa irobnya? Fi mahalli. Apa? Marfu. Marfu berarti fi mahalli Raf'in. raf'in li'annahu Sibul jumlati. sibul jumlati. Adapun perinciannya ya ini yang anak tadi mau tak bahas itu. Fi harful jarrin kan gitu. Kalau mau diperinci. Fi harful jarrin terus la mahalla minal i'rab. Harful jarrin fi mahal mabniun ala sukun. La mahalla laha minal i'rab li'annaha harfun. Kemudian tilka majrurun fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun. Tilka fi mahalli kan? Ya. Karena nggak ada tanda i'rab li'annahu ismun mabniun. Ya. Atau tilka ismul isyarati, kalau mau lengkap ismul isyarati mabniun alal fathati majrurun fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun. Kemudian al-qaryati badal dong. Itu badal. Dan dia termasuk tawabe. Sehingga apa? Namanya tawabe itu berarti mengikuti i'rab sebelumnya. Mana itu? Tilka. Tilka i'rabnya apa tadi? Majrur. Karena masbukun biharfil jar. Maka al-qaryati harus majrur. Oh gitu. Tanda majurnya bukan dhamma yang antum tadi sampaikan. Antum kan bacanya al-qaryatu tadi. Iya makanya. Bukan, tapi majurnya tandanya dengan kasroh. Sehingga apa? Al-qaryati badalun majrurun bil kasrati li'annau ismul mufrad. Gitu. Dan ditulis, nanti lupa nanti. Iya, Sat. Cuman Anda bingung nulisnya. Kan sama nulisnya. Ininya apa? Arabnya, Sat. Nah iya, Arabnya kan sama. Coba. Bingung, Sat. Yang al-qaryati aja. Iya, al-qaryati aja. Bismillah. Badalun. Khalas. Baik, lanjut. At-tasi'u akhuna talibun fi. Nah, ini yang Anda nggak tahu nih, Sat. Hah? Ini apa nih? Mufrad baru ya? Mufradat baru? Fi kulliyati tibbi. Oh, kulliyati ya. Ya udah ya. Fi kulliyati tibbi. Kulliyati. Dua-duanya tasdid ya. Kulliyati tibbi. Baik. Yang ke-9, saudara kami adalah seorang pelajar, mahasiswa. Ya, mahasiswa di Fakultas Kedokteran.
Arif. Oh. Aku. Nah, kedudukannya apa? Lalu. Lalu kan gampang. Sesuai kaidah. Iya, apa tuh namanya? Mubtada. Mubtadaun. Marfu'un. Ya, marfu'un Bil dhammati. Yes. Bil wawi. Li'annahu. Apa namanya? Asmaul khamsah. Asmaul khamsati. Atau asma'u khamsatin. Asma'u khamsatin. Wa huwa mudhaf. Aywa. Nah. Domiru jarin muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilai fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun talibun khabarun marfu'un kabang bi dhammati li'annahu ismun mufradun. Aywa. Fi kulliyati tibbi. Silakan. Fi kulliyati tibbi. Aywa. Na'tun. Aywa. Fi mahalli. Ngikutin manutnya. Fi mahalli raf'in. Aywa. Li'annahu shibhul jumlatin. Aywa. Shibhu jumlatin. Aywa. Kemudian fi harfu jarrin. Mabniun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab li'annaha harfun. Aywa. Kemudian kulliyati itu ya enggak langsung. Majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhafun. Baik. At-tibbi mudhafun ilaihi. Aywa. Kok majrur? Kan mudhafun ilaihi i'rabnya selalu majrur. Astagfirullah. Mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Aywa, li'annahu ismun mabniun. Ya Allah mufradun. Lawang kasra bil kasrati. Berarti ada tanda i'rab. Udah enggak konsen deh. Ngantuk saya. Udah nguap-nguap tadi. Sampai 10 aja. Jadi saudara kami adalah mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran. Gitu. Yang ada di Fakultas. Tadi ada bukan gitu yang artinya ya? Enggak tahu. Saudara kami. Ya, tadi enggak ada yang sih tadi. Oh iya ya. Ya. Adalah mahasiswa yang ada tadi langsung. Iya, enggak apa-apa. Yang penting itu naat lah. Baik, lanjut. Al-ashiru. Antum atibba'u. Aywa. Yang ke-10, apakah kalian adalah para dokter? Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Betul kan? Sebagian kami adalah para dokter dan sebagian lainnya adalah insinyur. Nah, al-ashiru yang ke-10, antum atibba'u, apakah kalian para dokter? Laha malalaha harful istifhami mabniun alal fathati la mahalla min al-i'rabi li'annahu harfun. Antum dhamiru raf'in munfasilun mabniun ala sukuni mubtada'un fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Atibba'u khabarun marfu'un bidhammati li'annahu jam'u taksirin, tapi dia memiliki spesifikasi sehingga dikuatkan yang lebih khusus dari jam'u taksirin. Apa tuh? Mamnu'un minas sarfi. Mamnunya ya? Ya, karena nanti mamnu' minas sarfi itu tanda majrur itu bukan dengan kasroh tapi dengan fathah, sehingga dikuatkan yang lebih khusus. Karena mamnu' minas sarfi itu bisa berupa isim mufrad, bisa berupa jamak taksir. Berarti jamak taksirnya nggak usah disebut? Nggak usah dikuatkan yang lebih khusus. Jadi gimana? Liana mamnu' minas sarfi gitu. Langsung bedanya. Gitu ya? Ya, alasannya karena dia nggak boleh ditanwin. Taib. Ya.
Alas. Kelas ba'duna Ba'du. atiba'u wa ba'duna muhandisuna. Sebagian kami adalah para dokter dan sebagian yang lainnya adalah para Insinyur. Ainal mubtada. Mubtada yang mana? Ba'du. Ba'du, silakan Ba'du. Huwa mudhaf. Arif. Ba'du. Ba'du mubtada'un Mubtadaun. marfu'un Marfu'un. bidhammati Bidhammati li'annahu. li'annahu ismun mufradun Ismu mufradun bahwa. wa huwa mudhaf. Nah, Dhamiru ya ya. jarin muttasilun Aywa. mabniun ala sukuni Ala sukuni. mudhafun ilaihi Mudhafun fi ilaihi. mahalli jarrin Fi mali jarin li'annahu. li'annahu ismun mabniun. Ismu mabniun. Attiba'u. Atiba'u apa namanya? Khabarun Khabarun. marfu'un Marfu'un. bidhammati Bidhammati li'annahu li'annahu mamnu'un min Mamnu' min as-sarfi. as-sarfi'ain. Adapun sisanya Atfun atfun, perinciannya sama, yang beda muhandisuna. Silakan muhandisuna. aduh muhandisuna. Ya, alasannya aja yang beda. Oh iya ya. Ya. Khabarun Khabarun. marfu'un Ayo, pasti kalau iro pasti marfu, nggak mungkin nggak. bil wawi Ayo, bil wawi. Ya, nau. li'annahu jam'u Ya. mudzakarun Mudzakarin. mudzakarin salimun. Salimun, bukan ya, salimun. astagfirullahaladzim. Mudzakarun salimun. Mudakarin. Mudzakarin salimun. Ya, itu mudakarun tadi. Nah, Zakarin kan video ada Iya. Zakarin. Kedengarannya mudakarun. Zakarin. Zakarin salimun. Ya, jadi yang dijadikan patokan sekali lagi mubtada khabar itu pasti marfu. Cuma tanda marfu itu ada dua, harokat dan huruf. Nah, di sini kan tidak mungkin dengan harokat karena nunnya itu pasti fathah, Iya. selalu fathah dia. Nah, ternyata yang berubah itu sebelum huruf nun yaitu waw atau ya. Makanya tandanya dengan huruf karena berupa jam'u mudzakarin salim. Zakarin. Baik, mana soal? Alasat ma indi soal. Nah, lanjut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah. astaghfiruka wa atubu ilaik.